Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan selalu yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tak pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, ketika kita melihat alam raya di depan mata kita, dan ketika kita mendongakkan wajah kita ke atas langit, bagaimana matahari secara teratur muncul di ufuk timur dan tenggelam di cakrawa barat. Mengapa semua itu begitu teratur? Memang ilmu pengetahuan kemudian menjelaskan tentang gaya tarik menarik bumi, pergerakan bumi mengelilingi matahari dan perputaran bumi dari porosnya, sehingga menyebabkan matahari dari sudut pandang demikian selalu terbit pagi hari di ufuk timur dan tenggelam di horizon barat. Tapi bukankah keterangan ilmu pengetahuan hanya sebuah logika berpikirnya manusia untuk menjelaskan aturan alam itu? Lalu pertanyaan besarnya adalah, apa yang membuat semua itu teratur, atau siapa yang menciptakan semuanya? Dalam ilmu kemarifan Jawa dikenal dengan istilah eling sangkan paraning dubadi, sebuah ungkapan yang dapat dimaknai dengan pengertian agar kita dapat melihat merasakan ada sesuatu besar di luar sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta semesta ini. Terlebih dalam agama Islam dijelaskan di surah Quran surah Al-Imran ayat 190 dengan artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar ke-20, menyatakan, agama tanpa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini telah menyatakan agama adalah mendorongkan studi ilmiah, tapi juga menjadikan ilmiah yang konstruktif dan tepat guna, karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal menjadikan jawaban pasti dan akhirat. 1,5 abad tahun yang lalu Allah telah menyuruh kita untuk membaca. Hal ini dibuktikan pada ayat pertama turun di Al-Aqaf. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra atau perintah membaca adalah kata pertama dari wahyu pertama yang diterima oleh Nabi. Kata ini sedemikianlah pentingnya sehingga diulang 2 kali dalam rangkaian wahyu pertama. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur, bacalah alam supaya lahir karya-karya luhur, dan bacalah diri kita agar hidup tak takabur. Sebab membaca dalam Islam harus dibarengi dengan serta diimbangi dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq, dan menyebut nama Tuhan yang pencipta. Hadirin rahimakumullah, untuk dapat memahami dengan jelas dan benar terhadap hubungan dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang koneksi antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan, serta mengambil manfaat darinya untuk menjadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Maka salah satu yang harus dilakukan adalah dengan dapat memahami Al-Quran secara tekstual terlebih dahulu, yakni memahami Al-Quran dari segi kebahasaan dan bahasa Al-Quran dalam bahasa Arab, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Taha 113 yang artinya, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami telah menerangkan sejelas-jelasnya berulang kali dalam sebagai dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran menimbulkan pengajaran dari mereka. Jika kita perhatikan secara seksama, ayat di atas menjadikan kehadiran Al-Quran umat manusia yang mengandung salah satu 2 tujuan. Yang pertama, agar manusia bertakwa kepada Allah, atau agar kitab suci tersebut menimbulkan nilai ilmiah bagi mereka, sehingga mereka dapat terhindar dari siksa duniawi dan akhirat. 2. Menimbulkan pengajaran atau pendidikan bagi mereka, yakni mengundang mereka untuk berpikir dan ingat sehingga pada akhirnya mengantar mereka bertakwa. Hadirin sekalian, memperhatikan penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa Al-Quran benar-benar merupakan sumber ilmu pengetahuan. Hal ini juga dapat dilihat dari temukan kata-kata ilmu dalam berbagai bentuk yang di dalam Al-Quran terulang sebanyak 854 kali.
Di samping itu, banyak pula ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk menggunakan akal pikiran, penalaran, dan sebagainya. Untuk itu, tiada yang lebih dituntut dari suatu kitab Al-Quran menyangkut agama bidang ilmu kecuali anjuran untuk berpikir, serta tidak menetapkan suatu ketetapan yang membatasinya, menambah pengetahuan selama dan di mana saja dikehendaki. Disebut juga dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam karangan Imam Ghazali menjelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.